Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu, kakak mengajak adik-adik mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh dapat kembali beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah ini dan berkatilah pelayan firman yang akan menabur firman-Mu, sehingga kami boleh dapat mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun-embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesenangan Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Selamat pagi adik-adik. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk nafas kehidupan ini. Puji syukur Bapa, kami dapat berkumpul kembali walaupun tetap dalam daring. Puji syukur atas kebersamaan ini. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian kecil akan firman-Mu. Biarlah kami mendengarkannya dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kudus kekal selama-lamanya. Amin. Yesaya 56 ayat 1-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan daripadaku, dan keadilanku akan menyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah yang orang kebiri berkata, kesungguhan yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan ingat, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun.
Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Yesaya 56 ayat pertama sampai dengan ke-8. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Adik-adik, di dalam ayatnya yang pertama, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Hendaklah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Adik-adik, pada ayat yang pertama dikatakan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak memandang siapakah adik-adik. Tuhan Yesus juga tidak memandang siapa yang akan diberikannya berkat kasih karunia-Nya, tetapi yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sekarang udah ujian atau masih dalam tahap ujian? Sebelum ujian pasti adik-adik bilang, Tuhan berkati aku mau ujian. Hanya pada saat itu saja. Sebelum bangun tidur sudah biasa, buru-buru mau daring kelas sekolah. Setelah itu adik-adik ngapain? Bermain game. Apakah sempat membaca Alkitab dan berdoa? Tuhan Yesus menginginkan kalian sebagai anak-anaknya mau membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik tidak bisa membedakan satu dengan yang lainnya, karena Tuhan sendiri tidak membedakan. Mau itu orang kaya, miskin, punya cacat di tubuh, tetapi adik-adik yang punya cacat di tubuh tetap Tuhan Yesus beri kelebihan yang tidak kita miliki. Jadi jangan menganggap perbedaan itu adalah suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi jadikanlah itu suatu hal yang menggembirakan, yang adik-adik dapat menjadi contoh di dalam perbedaan itu. Adik-adik sering bermain HP atau laptop, game yang diutamakan. Baca firman bisa dibilang tidak pernah. Orang tua menyuruh untuk kembali melakukan ibadah. Iya, tapi tetap dengan permainan. Bagaimana kita mau menerima berkat Tuhan? Bagaimana kita mau menerima kasih karunia Tuhan, sementara kita tidak mau mendengar firman-Nya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih membaca dan berdoa. Mungkin adik-adik sudah merasa jenuh atau hal apapun. Tapi lakukanlah. Membaca firman Tuhan. Tidak perlu adik-adik melakukan itu satu hari penuh. Sebentar saja. Waktu bermain game lebih lama daripada membaca firman Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Karena kedepannya adik-adik tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan adik-adik. Kita tidak tahu masa depan kita. Yang tahu masa depan kita hanya Tuhan. Maka berhubunganlah dengan Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan. Agar kita tahu maksud dan tujuan Tuhan untuk kita ke depannya. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak membedakan.
Tuhan Yesus yang berhak memberikan berkat kepada siapapun. Jadi, adik-adik, lebih dekat lagi kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik. Agar adik-adik di masa depan siap menghadapi segala sesuatu bersama Tuhan Yesus. Karena kalianlah nanti yang akan mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain. Zaman akan berubah. Yang tua akan meninggalkan, yang muda akan terus melaju. Adik-adik, Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan adik-adik. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk adik-adik klien kami, biarlah Engkau berkati mereka di dalam semua aktivitas mereka masing-masing. Kiranya Engkau selalu lindungi dan berilah mereka kesehatan dan semangat secara khusus buat adik-adik klien kami yang sedang sakit, apapun sakit penyakit mereka, biarlah dengan bilur-bilur-Mu, adik-adik klien kami boleh Engkau sembuhkan. Dan buat yang sedang menghadapi ujian, biarlah Engkau berkati, berilah ketenangan di dalam menghadapi ujian, sehingga adik-adik klien kami memperoleh hasil yang baik. Pada saat ini kami berdoa buat kota kami, kota Medan, agar Engkau berkati dengan damai sejahtera, dan kota kami yang mengalami terpurukan ekonomi karena COVID-19, biarlah Tuhan membangkitkan kembali ekonomi untuk seluruh bangsa, khususnya kota Medan. Dan Tuhan berikan bangsa kami kekuatan iman yang teguh dan terus bersandar dan berharap pada Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin bangsa, mulai dari presiden dan seluruh aparat pemerintahan yang terus berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Biarlah Tuhan lengkapi dengan kuasa dan Roh Kudus, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh dengan keberanian dan akan takut Engkau Tuhan. Dan kami berdoa untuk negara di seluruh muka bumi yang terus bergumul terhadap COVID-19. Tuhan, kami mohon datanglah belas kasihan-Mu dan hapuskanlah virus-virus jahat ini dari muka bumi, khususnya di bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja, khususnya gereja GPIB Immanuel, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, dan pelayan, serta komisi-komisi yang ada, biarlah selalu dalam perlindungan-Mu. Tuhan, dan seluruh jemaat, berilah berkat dan rezeki, dan berilah kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan kehidupan ini. Dan buat mereka yang sedang sakit, baik di rumah dan di rumah sakit, biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dan berkumpul kembali ke tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, inilah doa harapan kami yang kami naikkan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetap lepaskan peninja jahat, karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan, kembali kami datang kepada mulai dua persembahan ini Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat menjadi berkat bagimu dan juga bagi gereja kami ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Dan biarlah apa yang kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya biarlah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat Tuhan. Segala puji syukur Tuhan, puji syukur kami dapat mengakhiri ibadah kami pada minggu pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Bapa berkati, sertai dan lindungilah. Berkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami Bapa. Terima kasih Bapa, puji syukur untuk berkat-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.